Halo rekan-rekan semua, selamat berjumpa lagi dengan saya, Anggono Raras. Video kali ini temanya adalah etika dan hukum bisnis. Mata kuliah ini menjelaskan konsep etika bisnis dan hukum bisnis. Etika dan hukum bisnis modul 1. Konsep etika dan hukum bisnis pengantar perkuliahan. Meliputi pengertian etika, etika bisnis, teori etika, dan keterkaitan etika dan hukum bisnis. Kedudukan hukum bisnis dalam hukum positif Indonesia, serta perkembangan hukum bisnis Indonesia. Perikatan dan hukum perjanjian, macam-macam bahan usaha dan legalitasnya, akuisisi perseroan, penggabungan perseroan, peleburan perusahaan, lembaga pembiayaan. Selanjutnya ada factoring, leasing, modal ventura, bentuk kerjasama dalam kegiatan bisnis melalui kontrak atau perjanjian seperti merger, konsolidasi, akuisisi, perseroan, joint venture, bisnis waralaba atau franchise, perlindungan konsumen, holding company, bentuk-bentuk kerjasama bisnis, persaingan usaha, hak atas kekayaan intelektual, asuransi, dan penyelesaian sengketa bisnis. Itu adalah pokok-pokok bahasan yang akan dibahas di dalam etika dan hukum bisnis. Pelaksanaan kuliah menggunakan pendekatan ekspositori dalam bentuk ceramah dan diskusi, serta menggunakan pendekatan inquiry, yaitu mendiskusikan permasalahan dan penyelesaiannya dalam bentuk tugas secara kelompok. Tahap penguasaan mahasiswa dievaluasi melalui tugas, kuis, partisipasi kelas, serta ujian tulis UTS dan UAS. Tujuan belajar etika dan hukum bisnis adalah agar mahasiswa mengetahui dan memahami peranan etika dalam kegiatan bisnis, mengetahui dan memahami kedudukan dan peran hukum bisnis, mengetahui dan memahami keterkaitan etika dan bisnis, etika bisnis dan hukum bisnis, mengetahui dan memahami prinsip-prinsip etika bisnis dan implementasinya dalam pengelolaan bisnis. Selanjutnya, untuk mengetahui dan memahami berbagai ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan bisnis. Mengetahui dan memahami bentuk kerjasama bisnis melalui kontrak atau perjanjian seperti merger, joint venture, dan lain sebagainya. Pokok bahasan mata kuliah etika dan hukum bisnis. Yang pertama adalah pengertian atau konsepnya, tujuan etika, etika bisnis, dan hukum bisnis, prinsip-prinsip etika bisnis, dan implementasinya dalam mengelola bisnis.
pengertian hukum, tujuan hukum, sumber hukum bisnis, letak hukum bisnis dalam hukum positif di Indonesia, tindakan fraud atau kecurangan yang disengaja sebagai pelanggaran dalam etika bisnis, peringkat dan perjanjian hukum, macam-macam perjanjian, wan prestasi, dan keadaan force majeure, macam-macam badan usaha dan legalitas, akuisisi perseroan, penggabungan perseroan, peleburan perusahaan, bentuk-bentuk kerjasama dalam kegiatan bisnis, hukum bisnis dan perlindungan konsumen, pembiayaan dalam kegiatan bisnis, hak atas kekayaan intelektual yaitu hak cipta, hak merek, hak paten, rahasia dagang, legalitas bisnis online, larangan monopoli dan persaingan tidak sehat. Pengertian etika. Etika merupakan dari kata ethos, dari bahasa Yunani yang berarti kebiasaan. Kita mengenal juga kata moral atau moralitas. Bahasa Latinnya adalah mos, artinya kebiasaan. Jadi di sini etika diartikan sebagai kebiasaan adat istiadat. Etika dan moralitas keduanya sama-sama sebagai satu sistem nilai tentang bagaimana seseorang harus hidup sesuai dengan kebiasaan adat istiadat. Etika dan moral sebagai sistem nilai maupun kebiasaan diturunkan melalui agama dan kebudayaan. Dari segi filsafat, etika sebagai ilmu yang menyelidiki hal-hal mana yang baik dan mana yang buruk sebagai pedoman sikap dan tingkah laku manusia dalam pergaulan di masyarakat. Etika dipandang sebagai ilmu tentang berperilaku atau science of conduct, mencakup aturan dasar yang dianut dalam hidup dan kehidupan. Etika merupakan dasar moral, yaitu nilai tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak serta kewajiban moral. Nilai sebagai kualitas suatu hak yang menjadi hal tersebut dapat disukai, diinginkan, berguna dan dihargai, sehingga dapat menjadi objek bagi kepentingan tertentu. Nilai memberi makna dalam hidup yang memberikan titik tolak, isi, dan tujuan dalam hidup. Sebagai pedoman, kelakuan, sikap, atau tindakan yang diterima dan diakui sehubungan dengan kegiatan manusia dari kelompok tertentu. Etika merupakan persoalan pendidikan, memberikan contoh yang benar dan pelajaran untuk mempraktekkan perilaku moral dengan atau melalui dialog yang jujur. Jadi etika merupakan proses pembelajaran mengenai benar dan salah, dan kemudian melakukan hal-hal yang benar. Banyak contoh pada saat ini yang dapat ditampilkan ke hadapan kita
tentang etika dan hukum bisnis yang terjadi. Mari kita renungkan bersama pertanyaan berikut. Apakah antara bisnis dan etika ada hubungannya? Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana hubungan etika dan hukum bisnis? Mari kita diskusikan satu persatu dua pertanyaan yang sangat menarik ini. Pertama, kita coba kupas pertanyaan, apakah antara bisnis dan etika ada hubungannya? Semua kegiatan yang terjadi di dunia pasti ada hubungannya. Bila bisnis tanpa etika, maka akan terjadi hukum rimba. Siapa kuat akan memakan yang lemah. Di sini pentingnya pemerintah menjaga lingkungan agar etika ini dijalankan. Mari kita lihat, etika tidak berjalan baik di Indonesia dalam hal bisnis. Sebagai contoh, Indomaret dan Alfamart merupakan retail yang dimiliki oleh pengusaha kuat. Karena dia kuat dapat mempengaruhi penguasa dalam memberikan izin operasionalnya. Kedua retail ini dapat masuk sampai ke desa-desa di seluruh Indonesia. Akibatnya, retail tradisional kalah saing dengan kedua retail besar ini. Akibatnya mereka gulung tikar. Jadi di sini terlihat jelas antara etika dan bisnis hubungannya sangat kuat. Selanjutnya kita bahas pertanyaan yang kedua, bagaimana hubungan etika dan hukum bisnis? Bila pemerintah mau menegakkan etika dan hukum bisnis dengan baik, maka kesejahteraan rakyat akan meningkat. Pihak pemerintah harus membuat peraturan baru. Adanya pembatasan kedua retail besar ini tidak boleh masuk ke desa. Batasannya adalah kota-kota besar. Di kecamatan dan desa, ekonomi akan dikuasai oleh rakyat. Pemodal kecil, rakyat akan mampu membuka usaha retail tradisional yang dapat dijadikan gerbong ekonomi bagi rakyat di level kecamatan dan desa. Ekonomi mereka akan terangkat dengan adanya kemampuan untuk melangsungkan bisnis UMKM yang dilindungi oleh pemerintah. Agar etika dan hukum bisnis berjalan, sebaiknya peran pemerintah membuat peraturan yang melindungi rakyat dalam mencapai kesejahteraan ekonomi. Bila hal ini dibiarkan, maka yang terjadi seperti saat ini. Rakyat hanya sekedar menjadi jongos, sementara kekayaan selalu mengalir kepada pemilik dua retail besar ini. Bisnis perlu beretika. Agar bisnis dapat berkembang menjadi sebuah profesi yang luhur, maka bisnis tersebut harus dijalankan secara etis. Tugas utama bisnis adalah untuk memperlihatkan bahwa bisnis perlu beretika dan untuk kelangsungan bisnis. Bisnis tidak hanya bertujuan untuk profit, melainkan perlu mempertimbangkan nilai-nilai manusiawi. Kalau tidak, maka akan mengorbankan hidup banyak orang. Sehingga masyarakat pun
berkepentingan agar bisnis dilaksanakan secara etis. Bisnis dilakukan secara sesama manusia, antara sesama manusia, membutuhkan etika sebagai pedoman dalam orientasi bagi pengambilan keputusan, kegiatan, dan tindak tanduk manusia dalam melakukan bisnis. Dalam persaingan yang sangat ketat, bisnis tetap harus memperhatikan norma-norma etika agar terciptanya iklim bisnis yang profesional. Pada prinsipnya, etika mengacu pada norma moral. Moral berhubungan dengan suatu tindakan antara yang benar dan yang salah, dan mengacu pada standar yang diakui tentang sikap yang benar dan baik. Tindakan yang sesuai dengan norma disebut tindakan bermoral baik, dan sebaliknya, yang tidak sesuai dengan norma tersebut bermoral buruk atau immoral. Sikap dari kelompok tertentu atau seprofesi, rambu-rambu prinsip moral yang menyeluruh, terutama rambu-rambu profesi tertentu. Tujuan etika mempelajari perilaku, baik moral maupun immoral, dengan tujuan membuat pertimbangan yang cukup beralasan dan akhirnya sampai pada rekomendasi memadai. Menilai praktek manusiawi dengan menggunakan standar moral. Memberikan pandangan tentang bagaimana bertindak secara moral pada situasi tertentu atau memberikan nasihat untuk perbaikan. Teori etika, utilitarianisme, berasal dari kata utility, artinya bermanfaat. Menurut teori ini, suatu tindakan dikatakan baik jika membawa manfaat bagi banyak orang atau masyarakat. Teori ini memperoleh pijakannya dalam ilmu ekonomi dan manajemen dengan diperkenalkan konsep cost dan benefit, serta paham stakeholder. Di dalam ilmu manajemen, dikenal adanya istilah cost dan benefit. Cost boleh bertambah asalkan ada manfaat yang ditambahkan. Mari kita lihat harga BBM naik, tapi manfaatnya tidak berubah. Maka kenaikan harga BBM ini patut dipertanyakan. Ada apa? Karena harga BBM dunia tidak naik. SPBU non-Pertamina bisa menjual harganya tetap, malah disuruh naik. Aneh di pemerintahan kita saat ini. Stakeholder merupakan pemangku kepentingan yang menentukan terhadap kenaikan harga sebuah barang. Siapakah pemangku kepentingan sebuah bisnis baju muslim? Tentunya pemilik modal, pembeli, pemerintah atau regulator, desainer, tukang jahit, dan lain sebagainya.
Teori etika deontologi. Istilah deontologi berasal dari kata Yunani dion, yang berarti kewajiban. Menurut teori ini, yang menjadi dasar baik buruknya perbuatan adalah kewajiban. Ada 3 prinsip yang harus diperhatikan. Yang pertama, agar tindakan mempunyai nilai moral, maka tindakan tersebut harus dijalankan berdasarkan kewajiban. Jadi pada saat Anda menjadi seorang karyawan, agar Anda itu dianggap mengikuti aturan, maka harus ikut absen yang diatur oleh perusahaan tersebut. Masuk jam berapa, pulang jam berapa. Yang kedua, nilai moral tergantung pada kemauan baik yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan tersebut. Meskipun tujuan belum tercapai, tindakan itu sudah dinilai baik. Artinya, bila ada satu peraturan di kantor, kalau mau pulang, maka semua listrik dan fasilitas elektronik, lampunya atau listriknya dimatikan sebelum pulang. Nah, apabila hal itu sudah dikerjakan, maka akan memperoleh suatu nilai moral yang baik. Kemudian yang ketiga, sebagai konsekuensi dari kedua prinsip tersebut, tindakan yang dilakukan harus berdasarkan sikap hormat pada hukum moral. Jadi artinya di sini pada saat datang dan pulang harus melakukan absen. Sebelum pulang semua listrik atau alat-alat yang menggunakan listrik harus sudah dimatikan. Kecuali tentunya pada hal-hal yang tidak harus dimatikan ya. Seperti contohnya kalau memang operasional perusahaan atau pabrik itu 24 jam, ya ada hal-hal yang patut diatur yang lain. Jadi begitu yang ketiga, sebagai konsekuensi dari kedua prinsip tersebut. Pengertian bisnis. Bisnis adalah keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan secara teratur dan terus-menerus, yaitu berupa kegiatan pengadaan barang-barang atau jasa maupun fasilitas-fasilitas untuk diperjualbelikan, dipertukarkan, atau disewakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Dalam upaya memperoleh keuntungan atau laba tersebut, tentu perlu adanya rambu-rambu pengontrol agar tidak menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan bisnis tersebut. Maka diperlukan hukum selain etika. Bisnis merupakan suatu kegiatan yang rutin dilakukan sebagai suatu pekerjaan, mata pencaharian, bahkan suatu profesi. Bisnis merupakan aktivitas dalam perdagangan. Bisnis dilakukan dalam rangka memperoleh keuntungan. Bisa juga dilakukan baik oleh perorangan maupun perusahaan. Etika bisnis merupakan suatu proses
dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah. Yang selanjutnya tentu melakukan hal yang benar berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan, dan tuntutan perusahaan. Mempelajari kualitas moral kebijaksanaan organisasi, konsep umum dan standar untuk perilaku moral dalam bisnis, berperilaku penuh tanggung jawab, dan bermoral. Etika bisnis merupakan suatu kebiasaan atau budaya moral yang menyangkut kegiatan bisnis suatu perusahaan. Etika bisnis adalah studi tentang aspek-aspek moral dari kegiatan ekonomi dan bisnis, di mana etika bisnis adalah suatu kode etik perilaku pengusaha berdasarkan nilai-nilai moral dan norma yang dijadikan tuntunan dalam membuat keputusan dan memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi. Secara makro, etika bisnis mempelajari aspek moral dari sistem ekonomi secara keseluruhan. Sedangkan apa itu makro merujuk pada jumlah atau ukuran yang besar. Maka dari itu bisa disimpulkan bahwa makroekonomi adalah bahasan ilmu ekonomi berskala besar. Dengan kata lain, ekonomi makro adalah cabang ilmu seputar ekonomi secara keseluruhan, termasuk kinerja, perilaku, hingga proses pengambilan keputusan. Hal ini masih berkaitan dengan penggunaan faktor produksi secara efisien agar tercipta kesejahteraan masyarakat yang maksimal. Sedangkan menurut Bapak Ekonomi Dunia, yaitu Adam Smith, makroekonomi adalah sebuah upaya untuk menganalisis suatu fenomena atau peristiwa, biasanya guna mengetahui sebab akibat dari peristiwa tersebut. Sementara itu, Budiono, penulis buku Ekonomi Makro, apa itu ekonomi makro, merujuk pada cabang ilmu untuk mengetahui pertumbuhan perekonomian suatu negara, serta pokok-pokok ekonominya dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Karena ekonomi makro adalah studi ekonomi secara menyeluruh dan dalam skala besar, sehingga ini sering dipakai sebagai instrumen analisis untuk merancang berbagai kebijakan terkait pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja, inflasi, hingga keseimbangan raca negara. Masalah etika dalam bisnis. Suap adalah tindakan memberi atau meminta uang dan barang dari pemberi suap ke penerima suap. Tujuan penyuapan untuk memberi kemudahan seperti kebijakan, wewenang, dan tindakan dari penerima suap. Suap dan gratifikasi memiliki perbedaan dari cara melakukan. Tujuan dari menawarkan imbalan ini supaya kerja lebih cepat tercapai meski melanggar aturan yang berlaku.
Sedangkan gratifikasi terjadi jika pihak pengguna layanan memberikan sesuatu pemberi layanan tanpa ada penawaran, transaksi, atau deal. Penipuan adalah sebuah kebohongan yang dibuat untuk keuntungan pribadi yang merugikan orang lain. Meskipun memiliki arti hukum yang lebih dalam, detail tentang penipuan bervariasi di berbagai wilayah hukum. Tindakan yang dianggap penipuan kriminal termasuk trik konfidensi seperti uang DP, periklanan palsu, pencurian identitas, tagihan palsu, pemalsuan dokumen atau tanda tangan, pembuatan perusahaan palsu, pencurian, diskriminasi tidak jelas. Pendekatan dalam perumusan etika bisnis. Pendekatan utilitarian, setiap tindakan dalam dunia bisnis harus didasarkan pada konsekuensi yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut. Contohnya, para relawan yang mengumpulkan dana sosial dengan tujuan untuk membantu para kaum duafa selama masa pandemi berlangsung. Produsen jajanan pasar yang menjual barang dagangannya dengan mengambil keuntungan yang cukup sedikit jika kita bandingkan dengan para produsen jajanan pasar lainnya, yang mana hal itu membuat jajanan pasar yang dijualnya lebih menarik banyak konsumen. Dalam kata lain, sangat laku di pasaran. Pendekatan hak individu. Setiap orang dalam tindakan dan kelakuannya memiliki hak dasar yang harus dihormati. Contoh, pada saat membangun jalan raya, perlu disiapkan untuk jalur motor, jalur sepeda, jalur pejalan kaki. Pendekatan keadilan. Para pembuat keputusan mempunyai kedudukan yang sama dan bertindak adil dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan, baik secara perorangan maupun secara kelompok. Contoh, dalam suatu pelayanan voting diberikan hak pilih yang sama, satu orang satu suara, tanpa melihat pendidikan, kekayaan, pangkat, dan jabatan. Prinsip-prinsip etika bisnis. Prinsip otonomi. Perusahaan bebas memiliki wewenang suatu sesuai dengan bidang yang dilakukan dan pelaksanaannya sesuai visi dan misi yang dimilikinya. Contoh, semua perusahaan adalah mencari untung dengan tetap menjaga kepuasan pelanggan. Prinsip kejujuran, nilai yang paling mendasar dalam mendukung keberhasilan suatu perusahaan. Berikanlah suatu batasan waktu untuk mempermudah pelaksanaannya. Contoh, adanya batas waktu layak konsumsi bagi makanan atau minuman. Prinsip tidak berniat jahat. Memiliki hubungan erat dengan prinsip kejujuran. Contoh, pada saat menyebutkan dalam label bersih, di dalam label berat bersih 100 gram, maka bila ditimbang beratnya memang 100 gram. Prinsip keadilan.
Perusahaan harus bersikap adil kepada pihak-pihak yang terkait dengan sistem bisnis. Contoh, cara penggajian mengikuti aturan yang berlaku sesuai UMR. Baik, rekan-rekan semua, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan share.